Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama kelas 10 IPS MA Nurusada mengucapkan selamat milad yang ke-33 untuk Yayasan Asada. Semoga senantiasa istiqomah untuk mencetak generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para habaib, para tuan guru, para sesepuh, wabil khusus pimpinan Yayasan As-Sa'adah Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas beserta kakak beliau Al-Habib Alwi, semuanya para habaib, para aset di sini tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada sore hari ini. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkat tawassul dengan para aulia yang tadi ada di dalam hadrah, kemudian berkat munajat dan berkat majelis ilmu ini, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diperbaiki urusan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita bacakan Fatihah dulu untuk Al-Habib Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas, sahibul kitab Al-Atiyah Al-Haniyah, yang kita kaji kitabnya الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة يدخلهم الجنة برحمته، وإلى روح صاحب البيت الحبيب عدرس بن هاشم العطاس وزوجته وصولهم فرهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين بشهادة رب العالمين المنزهين عن كل ما يشين المخصوصين بأعلى مراتب اليقين المفضلين بالصدق والتمكين المكين، وصحبه الهادين المهتدين المقيمين معالم الدين الكبراء الأمراء الوزراء الناصحين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا،
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وسلم تسليما كثيرا. Kita melanjutkan pengajian Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Ya, walaupun sore hari ini Masya Allah cobaannya buat hadir ini, makanya turun drastis, sepertiga yang hadir, nggak sampai sepertiga bahkan. Ibu-ibu tapi semangatnya luar biasa, istiqamah, alhamdulillah. Nah, yang laki kalah, luar biasa, hujannya memang besar sekali tadi, jadi yang naik motor susah buat berangkat. Tapi alhamdulillah, tapi yang datang ini yang istiqamah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Yang berhalangan hadir biasanya istiqamah hadir, mudah-mudahan juga mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Emang kalau lagi hujan-hujan begini udah gejan, gelap, dingin, enaknya di rumah makan Indomie kuah pakai telur sama cabai rawit. Enaknya di rumah. Tapi justru begini, tantangannya besar, pahalanya lebih besar. Tantangannya besar, pahalanya lebih besar. Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung bagaimana capeknya. Makin capek, pahalanya makin gede. Makanya di hadis Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim, Nabi pernah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah kamu aku tunjukkan sebuah amalan yang ngapus dosa dan ngangkat derajat, kata Nabi. Maukah kamu aku tunjukkan itu? Kata sahabat, "Bala ya Rasulullah." Ya Rasulullah, apa amalannya? Kata Nabi, "Isbaghul wudu alal makari." Isbaghul wudu alal makari itu maksudnya apa? Wudunya disempurnakan. Nah, wudu itu kan misalkan wudu tangan itu yang wajib dari tangan sampai ke siku, tapi wajib ngelebihin dikit dari siku. Itu min bab malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, karena kita nggak tahu pasnya batasan siku itu seperti apa. Wajib dilebihin dikit. Nah, sunnahnya dilebihin agak banyak sampai kemari. Misalkan itu namanya isbaghul wudu. Nah, disebut isbaghul wudu. Nah, itu pahalanya besar, apalagi itmam, isbagh itu itmam. Apalagi kalau menyempurnakan wudunya alal makarih, ketika dalam keadaan susah. Ya, lagi jalan-jalan nginep di puncak pas, dingin pakai gitu. Subuh-subuh bangun mau sholat, Masya Allah. Apalagi kalau nian mandi besar subuh-subuh, saudara. Masya Allah. Ya, dingin kayak es airnya, tapi tetap wudunya tetap disempurnakan. Itu pahalanya gede tuh. Itu kata Nabi itu tuh, yang ngapus dosa, ngangkat derajat. Jelas atau tidak? Tapi jangan juga dokter bilang ini nggak boleh kena air lukanya, kalau kena air bisa hancur tangannya. Oh nggak apa-apa nih, Habib nyuruh pokoknya sempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit. Paling lobo menyan. Islam nggak begitu. Islam juga punya prinsip la darara wala dirara. Nggak boleh membahayakan, nggak boleh juga membahayakan diri, nggak boleh juga membahayakan orang lain. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jebloskan dirimu di dalam kehancuran. Ya, jadi jangan juga ya dengan prinsip wah demi agama, ini pokoknya pengen dapat pahala tapi menyelakakan diri. Enggak juga, Islam enggak ngajarin seperti itu. Maksudnya selama dalam batas, enggak bahaya, tapi sulit memang, dingin, menggigil gitu. Tapi sulit memang. Nah, begitu disempurnakan, maka pahalanya berkali-kali lipat. Isbaghul wudu al makarih. Ya, dan bahannya kata Nabi yang kedua. Nah, begitu juga kita sekarang nih.
Lagi dalam keadaan begini nih, hujan gede, angin, badai. Kalau kata apa namanya dulu, udah hujan, nggak ada ojek, becek, lepek. Siapa tuh? Udah hujan, kata anak-anak alay, nggak ada ojek, becek, lepek lagi. Tetap ngaji. Ada namanya hudurul majlis alal makarih. Hudurul majlis alal makarih. Tetap hadir majlis walaupun dalam keadaan sulit. Tetap istiqamah walaupun dalam keadaan sulit. Yang nggak hadir karena udzur. Sholat Jumat pun kalau hujan gede, sekiranya dia nggak ada sesuatu yang bisa nyampein dia ke masjid tanpa basah lepek, nah, itu termasuk udzur Jum'ah, adzarul Jum'ah. Hujan gede yang sekiranya dia nggak ada payung, nggak ada kendaraan yang bisa nyampaikan dia ke masjid tanpa basah lepek, tanpa basah, maka itu termasuk min adzaril Jum'ah, termasuk udzurnya sholat Jumat. Ngaji, apalagi ngaji, sholat Jumat aja udzur. Tapi andai ada yang berusaha tetap hadir, ada alal makarih, hudurul majlis alal makarih, dia hadir majlis walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan susah. Saudara, lanjutannya kata Nabi, dan lanjutannya nih yang dua ada juga pada kita pada hari ini, kasratul khuta ilal masjid, banyaknya langkah menuju masjid. Semakin banyak langkah menuju masjid, semakin besar pahala kita. Kemudian yang ketiga, wantidharus shalah ila shalah, nunggu dari waktu sholat ke sholat berikutnya. Sholat asar berjamaah, duduk iktikaf di sini sambil ngaji, sambil hadrah basaudan, sampai selesai hadrah basaudan, minum, makan kue. Setelah itu nunggu sholat maghrib berjamaah, intidharus shalah ila shalah. Itu namanya nunggu dari sholat ke sholat berikutnya. Kata Nabi, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat, itulah berjuang di jalan Allah, menjaga di jalan Allah, menjaga di jalan Allah, menjaga di jalan Allah. Pahalanya seperti berperang di jalan Allah Subhanahu. Jadi alhamdulillah ini ada semua di majelis kita nih. Mudah-mudahan sebagaimana yang disabdakan Nabi, Allah angkat derajat kita, Allah ampunin dosa-dosa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kata Habib Ali bin Hasan, alhamdulillah. Naam. Habib Ali bin Hasan ini melanjutkan. Ini kita masih muqaddimah nih, udah berapa pertemuan masih muqaddimah. Masya Allah. Nah, ya Habib Ali bin Hasan melanjutkan serta salawat kepada Nabi wa ala alihi thayyibin at-tahirin, dan kepada keluarga Nabi yang suci dan baik. At-thayyibin itu yang baik, at-tahirin yang suci. Ya. Bisyahadati rabbil alamin, baik dan sucinya dari mana keluarga Nabi. Jangan mentang-mentang Habib Ali bin Hasan ini Habib terus bilang keluarga Nabi suci. Jangan mentang-mentang yang ngajar Habib Hanif ini Habib terus bilang keluarga Nabi suci. Jangan mentang-mentang ngajinya di As-Sa'adah yang punyanya Habib terus bilang keluarga Nabi suci. Dari mana keluarga Nabi suci? Dari mana keluarga Nabi baik? Bisyahadati rabbil alamin, kata Habib Ali bin Hasan, dengan kesaksian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksiannya dari Allah. Allah berfirman, innama yuridullahu liyudhhib 'ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hendak membersihkan dari kalian ahlul bait ar-rijs. Rijs itu kotoran-kotoran dosa. Wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Makanya ada riwayat di Al-Qur'an, kan ada tuh. Di Al-Qur'an ada ayat tentang istri-istri Nabi. Ayat tentang istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi itu kalau melakukan kebaikan yudha'af, dilipat gandakan 2 kali lipat pahalanya. Tapi kalau ngelakuin dosa dilipat gandakan dosanya 2 kali lipat. Nah, sebagian ulama ngambil kesimpulan ini istrinya Nabi. Kenapa seperti itu? Karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Nah, kedekatan dengan Rasulullah artinya orang ring satunya Rasulullah. Nah, kalau ring satunya Rasulullah nih tempat bersih, ada 1 titik kotor aja tuh mencolok banget.
Beda kalau kita di tempat kotor. Di tempat kotor ada kotoran banyak, kelihatan biasa. Kita ke tempat sampah, ya emang tempat sampah, saudara. Tapi kalau kita ke tempat suci, bersih, ada kotoran satu aja titik, kelihatan, saudara. Debu satu aja mencolok, saudara. Kenapa? Karena tempatnya bersih. Nah, para istri-istri Nabi ini di Al-Quran dikatakan, kalau melakukan kebaikan dilipat gandakan 2 kali lipat. Kalau melakukan keburukan maka dilipat gandakan dosanya 2 kali lipat. Nah, kenapa seperti itu? Karena kedekatan mereka dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi alhamdulillah semua istri-istri Nabi adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya orang-orang mulia, orang-orang derajatnya tinggi, ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman radhiyallahu anhunna. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi itu di ayat istri-istrinya Nabi, keluarganya Nabi, kalau pahala dilipat gandakan, dosa dilipat gandakan. Hati-hati ahlul bait. Istrinya Nabi begitu karena kedekatannya dengan Nabi. Kalian ahlul bait juga punya kedekatan dengan Nabi. Hati-hati, hati-hati. Allah sucikan di Al-Quran, maka jangan kau kotori dengan dosamu, jangan kau kotori dengan maksiatmu. Makanya kata sebagian ulama, ayat yang tadi ditujukan kepada istri Nabi berlaku juga buat ahlul bait Nabi. Ente berlaku baik, dilipat gandakan berkat kakek ente. Tapi ente kalau rusak, dosanya double. Jadi jangan dikira jadi Habib tuh enak terus. Enggak, tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Nah, kira-kira jelas atau tidak? Makanya ini nasihat buat para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, ya, kalau sebagian ahli tarbiyah, ulama ahlillah mengatakan kita ngajarin habaib ahlul bait itu kayak nanem di tanah yang subur. Nanem di tanah yang subur, atau gali air di tanah yang emang banyak airnya. Baru gali sedikit udah keluar. Nah, tapi kalau inian kadang-kadang jaraknya agak lebih panjang. Makanya habaib ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus disyukuri. Itu nasab yang ada pada habaib bukan buat bangga-banggaan. Nasab yang ada pada habaib bukan buat sombong-sombongan, tapi nasab yang ada pada habaib sebagai tanggung jawab dia untuk jadi orang di garda terdepan, memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Insyaallah. Nah, jadi al-mutahharin bi syahadati rabbil alamin. Nah, sekarang kita sholawat kepada keluarga Nabi wa ala alihi, kepada keluarga Nabi. Siapa sih yang dimaksud alihi ini dalam sholawat? Akan disebutkan bahwasanya kalau sholawat nggak nyebutin, dalam hadis disebutkan sholawat nggak ngikutin keluarga Nabi. Nah, maka kan kalau nggak ada wa ala alihi wa sahbihi, nggak ada alihinya nih, dalam hadis disebutkan sholawatnya terputus. Nah, siapa alihi ini yang dimaksud sehingga dimasukkan dalam sholawat? Nah, Imam Nawawi dalam kitabnya Tahrirut Tanbih menyebutkan bahwasanya ulama beda pendapat di sini. Siapa yang dimaksud alihi ketika bersolawat? Ada madzhab, ada 3 pendapat. Ahaduha, yang pertama Banu Hashim. Ada yang mengatakan yang dimaksud alihi di sini Banu Hashim dan Banu Muttalib. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nah, maka masuk di situ siapa? Banu Hashim wa Banu Muttalib. Masuk Banu Hashim, Banu Muttalib. Dengan Rasulullah, aba'u khairul khalqi hifdhuhum yajib abuhu Abdullah Abdul Muttalib fa Hashimun. Hashim. Ya, Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Banu Hashim, keturunan Hashim ini semuanya masuk dalam alihi. Jadi baik yang dari Rasulullah atau yang dari sepupu-sepupunya Rasulullah yang beriman, ya, yang beriman, yang Islam, maka masuk dalam kategori alihi. Nah, jelas atau tidak? Wasani, pendapat yang kedua mengatakan, nah, itu tadi pendapat yang pertama itu Banu Hashim wa Banul Muttalib, itu ikhtiaru Syafi'i wa ashabina.
kata Imam Nawawi. Itu pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i, bahwasanya yang dimaksud alihi itu Banu Hashim dan Banu Muthalib. Pendapat kedua mengatakan wa itratuhu wa ahlu baiti, wa tsani itratuhu wa ahlu baiti. Yang dimaksud dengan alihi itu siapa? Itratuhu wa ahlu baiti, keturunan Rasulullah dan keluarganya Rasulullah. Nah, jadi nggak semua keluarga Hashim, nggak semua keturunan Abdul Muthalib, tapi khusus yang dari jalur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat yang kedua. Ada lagi pendapat yang ketiga, ya, wa tsalits jami'ul ummah. Pendapat yang ketiga mengatakan yang dimaksud dengan alihi keluarga Nabi adalah jami'ul ummah, semua umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi maqamis shalah, ya, dalam konteks sholawat. Dalam konteks sholawat ketika disebut wa ala alih, keluarga Nabi. Siapa yang dimaksud keluarga Nabi? Keluarga Nabi di sini yang dimaksud adalah semua umat Islam. Dalam hadis lain disebutkan yang dimaksud dengan al di sini kullu mu'minin taqi. Kullu mu'minin taqi, setiap orang beriman dan bertakwa. Bahkan beriman aja gak cukup, Islam aja gak cukup, harus bertakwa, melakukan apa yang Allah perintah, menjauhi yang dilarangan. Maka dia termasuk dalam cakupan wa ala alihi. Wa ala alihi ini bukan dalam konteks nasab, ya. Jangan dibilang setiap orang bertakwa itu keluarga Nabi, habis itu ngaku Habib, habis itu. Lain, ini bukan dalam konteks nasab. Ini juga bukan dalam konteks zakat. Ini dalam konteks sholawat. Artinya kalau ngikutin pendapat yang ketiga ini nih, wa ala alihi kullu mu'minin taqi, berarti setiap orang yang bertakwa dapat cipratan pahala kalau ada orang yang sholawat. Makanya orang kalau bertakwa tuh makomnya naik terus. Bukan hanya dari amalnya, salah satunya dari jalur sholawatnya orang nih. Dari jalur sholawatnya orang. Orang Islam sedunia sholawat. Minimal yang sholat pasti sholawat. Minimal. Kalau yang nggak sholat gue kagak tahu dah. Yang sholat minimal sholawat. Berapa ratus juta orang sholawat setiap hari. Nah, itu setiap orang beriman yang bertakwa dapat cipratan pahalanya. Kenapa? Karena didoakan dalam sholawat. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, tiga pendapat tuh. Nah, makanya orang kalau udah bertakwa tuh naik terus makomnya, naik terus. Bukan hanya dari amal ibadahnya, tentunya dari rahmat Allah, tapi salah satunya dari jalur ini nih, dapat kecipratan sholawat. Cipratan. Makanya ada yang mengatakan, tapi pendapat yang paling kuat itu tadi tuh Banu Hashim dan Banu Muthalib. Pendapat paling kuat. Makanya ada yang mengatakan, ada ulama ngomong seperti ini. Waktu saya ngaji sama guru saya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang pernah juga kunjungan ke Poltangan di sini, alhamdulillah tahun 2015, 2015 masih pembangunan waktu itu di sini. Ada fotonya. Saya masih kurus, belum nikah waktu itu. Belum nikah, tapi udah calon mantu saat itu. Masih kurus, nemenin Al-Walid Habib Rizik sama Habib Abdullah Baharun kunjungan kemari. Waktu itu saya ingat waktu kita acara Multaqo Universitas Al-Ahqaf, nah, kemudian ngaji sama Al-Habib Abdullah Baharun, ngaji Tadhkirun Nas Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sampai pada perkataan, karena Al-Ahqaf ini kan bukan habaib doang, banyak juga mahasiswa dari non habaib, dari gus-gus, dari berbagai kalangan, dan mereka kritis. Anak-anak Ahqaf ini cenderung memang dididik untuk kritis dari zaman kuliah. Kita diajarin fikih muqaran, kita diajarin usul fikih, kita diajarin ilmu jadal, kita diajarin qawadih, usul fikih adillah mukhtalafiyah, usul fikih hanafiyah, semua dididik buat kritis. Akhirnya ketika lagi ngaji sama beliau sampai kepada perkataan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bilang, dzurriyyah Nabi itu sampai dalam kubur pun makomnya naik terus. Dzurriyyah Nabi, kalau yang benar-benar ngikutin jejak leluhurnya, sampai di dalam kubur makomnya naik terus, derajatnya naik terus. Ini nggak bicara tentang idza mata ibnu adam min qata amalu ila min salah, enggak. Ya, tapi nanti ada hubungannya ke situ, tapi nggak secara spesifik. Kalau di hadis kan disebutkan kalau anak cucu Adam meninggal terputus semua amalnya kecuali dari tiga jalur. Sedekah jariyah ngalir terus, ilmu bermanfaat ngalir terus, kemudian yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Nah, di sini disebutin sebagian anak-anak kayaknya mukanya ada yang berubah. Apa iya bener nih? Masa iya? Anak-anak kadang kelihatan ekspresi mukanya berubah nih. Yang munkirin, yang mungkin nggak terbiasa dengan kutubus salaf atau bagaimana, mukanya ada yang berubah. Habibullah Bahar langsung
Jangan ente kira nih Habib Ahmad bin Hasan lagi basa-basi, kata beliau. La tadhunnu annahu mujamalah, annahu mujarradul kalam. Jangan ente kira Habib Ahmad bin Hasan lagi basa-basi di sini. La, adalah isa mujamalah. Ini bukan basa-basi, ini kalam an dalil. Ini omongan berdasarkan dalil. Apa dalilnya, kata beliau? Beliau nanya balik, ente kalau lagi sholat wajib sholawat gak? Wajib. Ketika sholawat kepada siapa? Nabi, keluarga Nabi. Keluarga Nabi siapa? Ahlul Bait. Apakah ketika orang sholawat keluarga Nabi nggak dapat bagian? Kata beliau, marah beliau di situ karena ngelihat ada mungkin sebagian yang mukanya tuh mulai, Anda rasanya saat itu seperti itu. Anda duduk di depan nggak ngelihat, tapi ekspresinya langsung berubah gitu mendadak. Jadi jangan dikira ini omongan sekedar basa-basi. Ini hak, kalam hak, kata beliau. Karena berdasarkan dalil. Karena sholawat ini jadi doa. Ahlul Bait didoakan terus, meskipun dia udah dalam kubur. Dapat doa terus dari sholawat, dapat kiriman terus dari sholawat. Makanya Ahlul Bait yang taqi, yang bertakwa kepada Allah, yang ngikutin jalur datuknya terus naik, saudara. Makom-makom aulia makin lama makin tua makin diziarahin, saudara. Makin keramat. Kenapa? Karena derajatnya diangkat terus oleh Allah Subhanahu. Nah, tapi habis beliau ngomong gitu, kita yang habaib disemprot sama beliau. Tapi jangan kira omongan bisa jadi bikin habaib tertipu. Ente nggak bakal mulia para habaib kalau nggak ngikutin jejak datuk ente. Ente pahala ente double, ente dosa ente double. Wah, beliau nggak mau ngasih hati juga buat habaibnya supaya sombong. Beliau punya murid banyak yang habaib. Beliau nggak mau ngasih hati juga, dididik. Itu tarbiyah namanya, didikan. Jadi yang non habaib, menjadi sebuah kemuliaan ketika mencintai Ahlul Bait. Ente cinta sama Ahlul Bait bukan kehinaan, bukan rendah, justru mulia. Kenapa? Karena ente mencintai apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cintanya ente ya adalah cinta yang merupakan perintah dari Allah. Illal mawaddata fil qurba. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Kata Allah dalam Al-Quran, qul, katakan wahai Muhammad, aku tidak minta pahala apapun kecuali al-mawaddah, adalah secinta fil qurba, kepada keluarga. Itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu perintah Allah Subhanahu. Nah, jadi sebenarnya kalau ada bab cinta kepada Ahlul Bait, ini bukan diskriminatif. Justru Allah lagi pengen ngebukain ke ente satu pintu amal. Kalau kita ngelihat dari perspektif itu selesai, saudara. Allah lagi pengen bukain ke ente satu pintu amal. Dan di sisi lain habaibnya yang Allah pilih, ngapain sombong? Ente jadi habib bukan karena kemampuan ente, bukan karena kebisaan ente, tapi murni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-munazzahin an kulli ma yashin, yang mana Ahlul Bait tersebut mereka adalah orang-orang yang suci dari apa-apa yang mengotori mereka. Yashin adalah ya'ib, yushawwih. Shin diddu zain. Zain itu bagus, baik. Shin buruk, aib, jelek. Nah, Ahlul Bait keluarga Nabi yang mereka suci, yang dari apa yang mengotori mereka, al-makhsusin bi alam maratibil yakin, yang mendapat keistimewaan dengan paling tingginya martabat yakin, al-mufaddalina bis-sidqi, yang diistimewakan atau yang lebih diistimewakan dengan as-sidq, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tamkinil makin, dan kemantapan yang begitu tinggi, al-makin ay al-azim al-murtafi', dan kemantapan hati, kemantapan iman yang begitu tinggi. Wa sahbihil hadin, salawatnya enggak hanya kepada Ahlul Bait tapi juga kepada sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nih, ini penting nih kita perhatiin nih. Ini jangan lepas nih. Ya, kalau bicara mau sholawat, sebetulnya sholawat kepada Nabi aja boleh, nggak dosa. Orang sholawat hanya kepada Nabi boleh. Ditambah sama Ahlul Bait lebih bagus. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad, bagus. Nggak pakai Sayyidina, bagus. Sholawat dan pahala sholawat dia. Ditambah Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang sholawat dikit banget deh. Nggak ada yang jawab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim barik alaih. Tambah Sayyidina, lebih bagus lagi karena ngehormatin. Bahkan Rasulullah nggak pernah nyebut Sayyidina dirinya. Ya masa Rasulullah nyebut Sayyidina buat dirinya sendiri? Ente inisiatif. Masa mau manggil Rasulullah pakai nama doang? Emangnya Rasulullah siapa sahib ente? Guru kita nggak berani kita manggil pakai nama, apalagi baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada yang nggak pakai Sayyidina nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak dosa. Tapi pakai Sayyidina lebih bagus. Ditambah Ali,
lebih bagus lagi, salawatnya lebih sempurna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditambah sahbih, lebih bagus lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Karena dengan kita bersalawat kepada para sahabat, satu, mengenang besarnya jasa mereka. Islam ini nggak akan sampai ke kita kecuali melalui perantara para sahabat. Kalau nggak ada sahabat, nggak sampai Islam ke kita, saudara. Sahabat dan ahlul bait. Siapa sahabat? Anda pernah jelaskan, minggu lalu Anda jelaskan di Darul Mustafa tentang definisi sahabat. Sahabat itu man ijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi mu'minan bihi wa mata ala imanih. Sahabat itu yang ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Kemudian ketemunya dalam keadaan beriman kepada Rasulullah, dan dia ini meninggal dalam keadaan beriman, nggak murtad. Itu namanya sahabat. Berarti orang yang nggak ketemu Rasulullah, contoh Uwais Al-Qarni, hidup di zaman Nabi, disebut sama Nabi. Bahkan di antara sahabat ada yang disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni gara-gara baktinya dia sama orang tua. Tapi nggak ketemu Nabi, berarti dinamakan sahabat atau tidak? Enggak. Uwais Al-Qarni dinamakan sahabat walaupun di zaman Nabi hidupnya, tapi nggak ketemu sama Nabi, nggak dinamakan sahabat. Tapi tabi'in, kata ulama dia afdal tabi'in paling afdal, karena fadilahnya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nggak pernah ketemu tapi Rasulullah tahu tentang Uwais ini. Kemudian syarat yang kedua tadi, fi hayatihi, ketemu Nabi di masa hidupnya Nabi. Nah, berarti kalau ada wali ketemu Nabi dalam keadaan yaqdhah, terjaga, emang bisa orang ketemu Nabi dalam keadaan terjaga? Bisa. Nabi yang ngomong. Dalam hadis Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana yatamatsalu bi. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia telah melihatku, karena setan enggak melihat aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam fasayrani fil yaqdhah. Siapa yang lihatku dalam mimpi, dia akan lihatku dalam keadaan terjaga. Dan enggak gampang orang bisa lihat Nabi dalam keadaan terjaga ini. Kata Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang kita baca nih, yang kita baca zikirnya, ada wali kabir dari Mesir, banyak karangannya, kitab-kitab luar biasa. Kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ya orang yang bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga berarti dia udah nembus 70.000 hijab, saudara. Nggak gampang itu. Wali, orang udah bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga tuh wali besar. Makanya jangan sembarang ngaku-ngaku dosa. Nggak boleh. Aku mimpi, ngaku ngelihat padahal kagak. Minal kabair, masuk dosa besar. Bohong atas nama Nabi. Saya di mana-mana saya sampaikan masalah itu, saudara. Nah, andai ada orang wali ketemu Nabi setelah Nabi wafat dalam keadaan terjaga, saya mau tanya, berarti dia sahabat atau bukan? Jawab coba, sahabat atau bukan? Bukan, karena disyaratkan untuk jadi sahabat ketemu nabinya di masa hidup di masa hidup Nabi. Kemudian definisi sahabat yang ketiga apa? Mu'minan bihi, ketemunya dalam keadaan beriman kepada Nabi. Ada di zaman Nabi orang yang ketemu Nabi, masa hidup Nabi ketemunya, tapi nggak beriman sama Nabi. Contoh Abu Lahab, Abu Jahal, ketemu Nabi apa kagak? Ketemu, tetangga. Tapi beriman nggak sama Nabi? Padahal ketemunya ketika Nabi masih hidup. Maka apakah dinamakan sahabat? Bukan sahabat. Nah, karena dia ketemu Nabi tidak dalam keadaan beriman kepada Nabi. Wa mata ala imanih, nggak cukup hanya beriman saja, dan meninggalnya dalam keadaan beriman untuk dinamakan sebagai sahabat. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang memang jauh-jauh dari Rasulullah SAW, yang ngalamin Rasulullah hidup, ya ketika Rasulullah meninggal goyang. Contohnya orang-orang yang nggak mau bayar zakat, yang menganggap zakat nggak wajib lagi. Orang kalau nganggap zakat itu nggak wajib lagi, itu hukumnya kafir, karena dia ngingkarin salah satu daripada rukun iman, rukun Islam. Bukan bilang nggak wajib gara-gara nggak memenuhi syarat, ya bukan. Bilang zakat nggak wajib, padahal zakat rukun Islam, kafir hukumnya. Nah, ada al-murtadin yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diperangi gara-gara menganggap zakat sudah nggak wajib lagi. Al-hurubul murtadin al-mani'in min az-zakat. Nah, mereka walaupun hidup di zaman Nabi, walaupun ketemu Nabi, walaupun saudara ketemunya dalam keadaan beriman awalnya, tapi setelah itu murtad. Ada sebagian yang murtad. Apakah mereka dinamakan sahabat? Enggak memenuhi definisi sahabat. Sampai sini jelas atau tidak? Itu yang dinamakan sahabat. Nah, kenapa kita salawat, berdoa buat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Ya, sholawat ini kan kita doa kepada Allah supaya Allah menurunkan rahmatnya kepada sahabat baginda Nabi Muhammad. Satu, menghargai jasa-jasa mereka ya ikhwan. Yang kedua, menanamkan kecintaan kepada mereka karena jasa mereka besar. Makanya ada seorang ulama mengatakan apa? Orang yang nyerang sahabat, yang berusaha pengen meruntuhkan citra sahabat, yang berusaha pengen mencemarkan nama baik sahabat, itu sebenarnya dia bukan nyerang sahabat, dia lagi nyerang Islam. Dia pengen meruntuhkan Islam. Kenapa pengen meruntuhkan Islam? Karena Islam gak sampai ke kita kecuali jalur sahabat. Betul atau tidak? Kalau sahabat itu adalah perantara terbesar kita buat kenal Islam, sedangkan perantara ini diruntuhkan kredibilitasnya, perantara ini mau dihancurkan harga dirinya, mau dihancurkan nama baiknya, diserang perantara ini, berarti dia pengen memutuskan kita dengan Islam, saudara. Seolah-olah apa yang sampai kepada kita ini bukan sesuatu yang valid. Kenapa? Karena perantaranya bermasalah. Makanya ulama mengatakan apa? Orang yang menyerang sahabat, ya ta'anuna fi sahabah, menyerang sahabat, hakikatnya bukan sahabat yang dia serang, saudara, tapi yang dia serang Islam. Karena Al-Quran gak sampai ke kita kecuali lewat perantara sahabat, hadis gak sampai ke kita kecuali lewat perantara sahabat, hukum-hukum gak sampai ke kita kecuali lewat perantara sahabat-sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya kita ketika sholawat biasain, tambahin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarga dan sahabatnya. Kadang-kadang ada yang bilang, kenapa ditambahin pakai sahabat? Kan Nabi nggak pernah nyuruh ditambahin pakai sahabat. Kenapa kok seperti itu? Kan nggak dicontohin oleh Nabi. Ini orang-orang yang ngomong begini biasanya anti Wahabi. Kalau lagi begini ngapa jadi mirip Wahabi? Wahabi kan prinsipnya begitu, yang nggak dilakuin Nabi berarti kagak boleh. Nah, Wahabi begitu tuh, yang nggak dilakuin Nabi nggak boleh. Maulid kenapa nggak boleh? Nabi nggak ngelakuin. Kenapa lo ngelakuin maulid? Nabi nggak ngelakuin. Kenapa kita maulid? Pertanyaannya gue balik, Nabi ngelarang apa kagak? Al-asal itu jawaz, aslinya boleh, apalagi sesuatu yang baik. Nah sekarang sholawat, oke, nggak ada hadisnya secara spesifik, nggak ada hadis yang mengatakan Nabi perintahkan kita untuk sholawat kepada sahabat, nggak ada. Tapi sholawat itu hakikatnya apa sih? Doa. Sholawat itu kita sholawat kepada Rasulullah, ya, sholawat kepada ahlul bait dan sahabat. Tapi kalau ahlul bait dan sahabat harus ngikut ke Rasulullah, nggak boleh dipisah sendiri. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq sallallahu alaihi wasallam. Lo ngaco loh, itu ngaco. Biasanya digandengin sama sholawat kepada Nabi, kecuali taroddi misal nggak ada masalah. Kalau sholawat digandengin sama sholawat kepada Nabi. Nah, ya doa, isinya doa. Sholawat itu sudah meminta kepada Allah supaya menurunkan rahmatnya. Nah, doa diperintahkan nggak sama Allah? Diperintahkan. Nah, berarti ketika kita mendoakan sahabat, kita masuk dalam firman Allah, ya, yang mengatakan yaquluna rabbana ighfir lana wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, dicontohin dalam Al-Quran tuh, setelah nyebutin muhajirin, ayatnya setelah ini sebenarnya nih, setelah nyebutin muhajirin, ansor, nah, disebutin dalam Al-Quran bahwasanya setelah itu, ya, orang-orang yang datang generasi berikutnya, mereka mengatakan, ya Allah ampuni kami dan orang-orang yang telah mendahului kami, saudara-saudara kami yang telah mendahului fil iman, dalam urusan iman, wala taj'al fi qulubina, dan jangan menjadikan di hati kami ghillan itu hiqid, kedengkian, wala taj'al fi qulubina ghillan ay hiqdan, jangan kau jadikan di hati kami kedengkian lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, rabbana innaka raufur rahim. Ini isinya apa? Doa. Allah muji orang-orang yang mendoakan muhajirin dan ansar sebagai generasi penerus mereka, saudara. Ketika kita sholawat, kemudian sholawat isinya doa, berarti hakikatnya kita menjalankan apa yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. Makanya kalau ada yang mempermasalahkan kenapa sholawat kepada sahabat yang diperintahkan cuma kepada ahlul bait, lu kayak Wahabi lo gitu ya. Ente kayak Wahabi. Biasanya ngelarang, yang kan selalu mereka bilangnya anti Wahabi. Nah sekarang dia kayak Wahabi. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Jadi jangan. Allah udah bilang tuh,
wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan ya Allah di hati kami ghillan, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Allah ngajarin kita buat doa begini. Tahu-tahu kok kedengkian ditanamkan kepada sahabat, ditanamkan kedengkian kepada ahlul bait. Ada. Makanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq, kalau nggak Sayyidina Ja'far As-Shadiq, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Anda lupa. Ini di ayat yang ini. Ya, tadi kan sahabat, salawat kepada sahabatnya Al-Hadin yang memberikan hidayah, Al-Muhtadin, ya, yang mendapatkan hidayah, Al-Muqimin Ma'alimaddin, yang menegakkan syiar-syiar agama, Al-Kubara, orang-orang besar, Al-Umara, kata Pak Ibn Hasan. Sahabat itu para umara, para sultan-sultan, para pemimpin, Al-Wuzara, para menteri-menteri, An-Nasihin, yang mana mereka selalu memberikan nasihat kepada umat, yang mereka disifati Al-Quran Al-Fuqara, mereka adalah fuqara Al-Muhajirin, dari kalangan muhajirin yang dikeluarkan dari rumah mereka, alladzina ukhriju min diyarihim, yang dikeluarkan dari rumah mereka. Ini ayat Al-Quran nih, surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Allah muji nih, Allah muji para muhajirin, orang-orang fakir yang mereka berhijrah, mereka dikeluarkan dari rumah mereka, dari Mekah, wa amwalihim, mereka dikeluarkan dari harta mereka ditinggalkan di Mekah. Untuk apa mereka hijrah dari Mekah? Padahal rumahnya di Mekah, hartanya di Mekah. Yabtaghuna fadlan minallah, mereka berharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana, dan ridha Allah, wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka para sahabat muhajirin membela Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Ulaika humus shadiqun. Allah yang muji di Al-Quran, Allah yang muji, saudara. Ulaika humus shadiqun. Mereka para muhajirin adalah orang-orang yang tulus bersungguh-sungguh kepada Allah. Kemudian selanjutnya Ansar dipuji sama Nabi, sama Allah. Walladzina tabawwa'ud dar, dan mereka yang menempati ad-dar, rumah mereka, yaitu Madinah di sini. Ad-dar maksudnya Al-Madinah dalam tafsir disebutkan. Mereka yang menempati rumah mereka yaitu Madinah. Wal imana min qablihim, dan iman telah menempati hati mereka sebelum itu. Nah, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka orang-orang Ansar ini yuhibbuna, yang kedua ini Ansar. Mereka cinta man hajara ilaihim, orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan mereka tidak menemukan di hati mereka hajah mimma utu, dari apa-apa yang diberikan kepada orang muhajirin. Jadi orang-orang Ansar ini memberikan hartanya kepada muhajirin. Muhajirin yang tadinya punya rumah datang ke Madinah nggak punya rumah, yang tadinya punya harta datang ke Madinah nggak punya harta, yang tadinya punya istri datang ke Madinah nggak punya istri. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya apa yang terjadi? Para Ansar tersebut yang punya rumahnya ada yang dibagi dua sama muhajir. Yang punya hartanya ada yang dibagi dua sama muhajir. Karena kan waktu itu dipersaudarakan sama Nabi. Fulan dipersaudarakan fulan, fulan dipersaudarakan fulan, fulan. Bahkan yang dipersaudarakan Nabi itu, yang dipersaudarakan Nabi, ada sebagian yang punya istri 4. 2 istrinya diceraikan, diberikan kepada saudaranya yang muhajirin. Sampai segitunya. Dan di hati mereka nggak ada sesuatu ketika memberikan kepada saudara-saudaranya. Artinya memberikan dengan penuh tulus, dengan penuh ikhlas. Nggak ada hajah, nggak ada sesuatu, nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa, ngasihnya plong, kalau bahasa gitu tuh, ngasihnya plong. Walau kana wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah, dan mereka mendahulukan muhajirin atas dirinya. Orang-orang Ansar mendahulukan muhajirin atas dirinya walau kana bihim khasassah, walaupun mereka butuh. Padahal mereka butuh, tapi saudaranya diduluin. Perjuangannya Ansar, coba. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, mereka ini dipuji sama Allah. Bagaimana dipuji? Barang siapa yang memelihara atau menjaga dirinya dari kekikiran, menjaga dari kekikiran dirinya, fa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung, saudara. Jadi Al-Ansar, Al-Muhajirin disebut oleh Allah ulaika humus shadiqun. Al-Muhajirin oleh Allah disebut sebagai shadiqun, orang-orang yang tulus, betul-betul jujur kepada Allah. Al-Ansar disebut Al-Muflihun, oleh Allah disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Nah, berikutnya yang dipuji juga sama Allah siapa? Orang-orang generasi yang datang berikutnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mudah-mudahan kita termasuk mereka nih yang ketiga insyaallah. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim, yang datang setelah mereka kemudian mengatakan Rabbana ya Allah ighfir lana, ampuni kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman dari kami,
Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan menjadikan di hati kami itu ghil, rasa hiqid, rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Nih, ini ayat ini luar biasa. Pujian kepada muhajirin, kepada ansar, dan kepada ahlul bait. Bagaimana? Ahlul bait banyak yang muhajirin. Ahlul bait banyak yang jadi banyak yang jadi muhajirin. Ahlul bait yang bertahan muhajirin, saudara. Banyak yang jadi muhajirin. Ya, yang meninggal sebelum hijrah, ya luar biasa seperti Sayyidatuna Khadijah dan lain sebagainya. Tapi sisanya kebanyakan ikut hijrah. Paham dong? Belum lagi keutamaan ahlul bait yang lain di ayat lain. Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirukum. Allah puji, artinya semuanya dipuji, semuanya orang mulia, semuanya orang-orang top pujian Allah, saudara. Nah, makanya yang dipuji sama Allah muhajirin, kemudian ansor, kemudian generasi berikut ini yang mendoakan para muhajirin dan ansor. Makanya ada satu orang datang, kalau enggak ke Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Muhammad al-Baqir, Anda lupa salah satu tuh, atau salah satu pokoknya dari a'immah ahlul bait. Ada orang datang ke depan salah satu a'immah ahlul bait, kemudian nyaci maki sahabat. Datang salah satu a'immah ahlul bait, ini riwayat ada disebutkan di beberapa referensi. Cuman saya lupa referensinya, tapi saya bisa tunjukkan riwayat ini. Ya, nyaci maki sahabat Nabi. Dicaci maki, dia ngomongin sahabat fulan, sahabat Nabi fulan begini bahan mohon maaf sampai dilaknat-laknat, saudara. Naudzubillah min sampai dilaknat-laknat sahabat Nabi. Akhirnya salah satu imam ahlul bait ini nanya, apakah engkau termasuk yang disebutkan oleh Allah? Engkau nih didiemin nih, awalnya didiemin, habis itu diomelin. Apakah engkau termasuk yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, al-muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun? Apakah engkau termasuk dalam kategori mereka ini yang disebutkan oleh Allah yang dipuji? Muhajirin? Iya. Enggak, bukan, saya bukan muhajirin. Thayyib kalau begitu, kata Imam Ahlul Bait. Apakah engkau termasuk orang yang Allah sebutkan dalam ayat berikutnya? Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu yu'thiruna ila akhir ayat. Itu tentang Ansar. Apakah engkau termasuk orang-orang yang Allah kategorikan dalam ayat ini, yang Allah puji dalam ayat ini? Bukan. Oh, kalau begitu deh. Berarti ente bukan termasuk kategori yang pertama, ente bukan termasuk kategori kedua, dan sekarang ente nyaci maki orang yang masuk kategori pertama dan kedua. Berarti udah pasti ente bukan kategori yang ketiga, udah pasti udah. Oh, itu tamparan keras dari Imam Ahlul Bait, saudara, kepada orang-orang yang berani su'ul adab kepada para sahabatnya, baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah indah, madhab cinta, saudara. Cinta dan ta'zim kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, segala sesuatu yang diagungkan jelas-jelas oleh Allah dalam Al-Quran. Madhab kita madhab cinta. Kita cinta dan ta'zim kepada Rasulullah. Kita cinta dan ta'zim kepada Ahlul Bait. Kenapa? Mereka Ahlul Baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta dan ta'zim kepada para sahabat. Kenapa? Mereka adalah sahabat yang berjuang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan adalah masalah-masalah. Siapa sih manusia yang nggak ada masalah? Tapi apakah itu menurunkan derajat mereka di sisi Allah? Apakah itu masalah-masalah yang ada di antara mereka menghapus status mereka dari ayat ini, saudara? La, ajawakalla. Masalah-masalah yang ada, belum lagi kadang-kadang ada yang masalah yang benar tapi pemahamannya dikelirukan, ada yang dikarang-karang, saudara. Apakah menghapus status mereka dari ayat ini sehingga kau rendahkan? Apakah mengeluarkan mereka dari ayat ini? Padahal Allah Maha tahu memuji mereka. Apakah Allah puji orang-orang yang ketika dipuji Allah Maha tahu kemudian mereka akan berubah, Allah puji mereka, saudara? Hasya wa kalla. Tak mungkin, saudara. Makanya ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta Ahlul Bait dan cinta sahabat. Jangan sampai rugi kita kalau di hati kita ada dengki kepada Ahlul Bait atau kepada para sahabat. Cinta Ahlul Bait, ta'zim kepada Ahlul Bait, cinta juga kepada sahabat, saudara. Jangan sampai salah meletakkan kebencian. Cukup ente benci yang jelas-jelas Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian jelas-jelas Ubay bin Salul dan seterusnya munafikin. Kemudian Yazid. Kalau Yazid itu bukan sahabat, Yazid yang membantu Sayyidina Husain, jangan salah, itu bukan sahabat. Sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas menyatakan nggak boleh dilaknat, tapi salah. Semua sepakat Yazid fasik. Mohon maaf, penguasa zalim dan seterusnya, sepakat ulama Ahlus Sunnah. Tapi sebagian melarang, tetap nggak boleh dilaknat karena dia masih Islam. Sebagian lagi memperbolehkan dilaknat, saudara.
Artinya kalau udah bicara Yazid ini bukan sahabat. Nah, tapi kalau bicara abahnya Yazid, Sayyidina Muawiyah, sahabat. Hati-hati, ngerem saudara. Jangan sembarangan, jaga lisan ente. Dia mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita jaga adab kepada sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kira-kira jelas atau tidak? Faham atau tidak? Insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama ahlul baitnya Rasulullah, bersama Sayyidina Hasan dan Husain, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan kepada cucu-cucunya keluarga Rasulullah. Dan kita juga mudah-mudahan dikumpulkan bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang berjuang bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, jangan sampai salah tempat. Jangan sampai masuk di tempat yang ngajarin benci ahlul bait. Hati-hati. Tapi juga jangan sampai masuk di tempat yang ngajarin benci sahabat. Cari yang selamat, ahlus sunnah wal jamaah, cinta ahlul bait, cinta sahabat, karena mereka ahlul baitnya Rasulullah, mereka sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamu nggak akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dilakukan oleh ahlul bait di zaman Rasulullah. Kamu nggak akan ditanya oleh Allah karena apa yang dilakukan oleh para sahabat saat itu. Tapi kamu akan ditanya oleh Allah karena rasa cinta dan bencimu kepada ahlul bait dan sahabat. Itu yang akan bertanggungjawabkan oleh Allah. Jadi Allah nggak bakal menghisap kamu tentang perbuatannya sahabat. Allah nggak ngisap kamu tentang perbuatannya ahlul bait. Tapi Allah bakal ngisap rasa benci kamu manakala kamu benci kepada sahabat atau ahlul bait, saudara. Hati-hati, saudara. Celaka, hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita. Allah jaga Islam kita. Allah jaga akidah kita. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita bertemu di pertemuan berikutnya insyaallah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.